Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang autoencoder. Sebelum kami memulai menjelaskan materi kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Baiklah, yang pertama ada Aditya Putra Nugraha dengan NIM 09011281924 Kemudian ada Kristi Aryadi dengan NIM 09011281924 155. Kemudian ada saya sendiri, Muhammad Ashraf Al-Jawahari dengan NIM 09011281924 Kemudian ada Nur Hilal Fajri dengan NIM 09011281924 Yang terakhir ada Saad Abdillah Wakos dengan NIM 09011281924 Baiklah, kami akan menjelaskan materi tentang autoencoder. Autoencoder diperkenalkan oleh sang Geoffrey Hinton dan Ruslan Salahuldinov dalam jurnal Science tahun 2006. Penjelasannya, autoencoder adalah model neural network yang memiliki input dan output yang sama. Autoencoder mempelajari data input dan berusaha untuk melakukan rekonstruksi terhadap data tersebut. Dan lalu apa gunanya autoencoder? Autoencoder biasa digunakan untuk mengurangi dimensi dari features dimensional reduction. Jika kita mempunyai data yang mempunyai dimensi yang sangat tinggi atau data dengan jumlah fitur yang sangat banyak, bisa jadi tiap fitur yang ada tersebar pada setiap dimensi dari data sehingga setiap data yang ada terlihat sangat berbeda. Untuk mengatasi masalah tersebut, kita membutuhkan data yang sangat banyak atau mengurangi dimensi data tersebut. Next. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baiklah. Saya Aditya Putra Nugraha. Di sini saya ingin menjelaskan arsitektur autoencoder. Terdiri dari dua jaringan saraf tiruan yang kemudian digabung saat proses pelatihan. Dua jaringan tersebut disebut sebagai encoder dan decoder. Pada bagian ini terdapat gambar 2 pada original input. Lalu gambar ini ke proses encoder menghasilkan compressed representation. Lalu di decoder menghasilkan gambar 2 seperti yang gambar semula yang sebelumnya telah dijadikan pixel kecil, yaitu reconstruct input. Pelatihan autoencoder dikenal sebagai proses autososiatif yang termasuk di dalam ranah unsupervised learning. Target pelatihan adalah output jaringan harus semirip mungkin dengan data asal. Proses pelatihan dilakukan bersama umumnya dengan menghitung elemen wise loss, misalnya dengan MSE. Pada bagian ini terdapat gambar 4 pada original dan ke tahap encoder dengan mengecilkan pixel dikompres. Lalu gambar yang telah dikecilkan pixelnya tadi didecode di decoder menghasilkan gambar 4 kembali, yaitu reconstruction. Lalu jaringan encoder menerima input yang akan mereduksi menjadi jumlah output yang lebih kecil. Jaringan decoder menerima input dari encoder dan berusaha mengembalikan ke ukuran semula, yaitu pada gambar pola autoencoder ini. Oke, lanjut. Baiklah, Ngomonglah serius. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nur Hilal Fajri. Saya di sini akan menjelaskan tentang cara melatih model autoencoder agar dapat mereduksi input menjadi kode dan merekonstruksinya seakurat mungkin. Jika kita perhatikan, autoencoder dapat dinyatakan sebagai metode supervised learning, yaitu memprediksi input sendiri sebagai variabel target. Y sama dengan fx sama dengan X. Karena target prediksi sama dengan input, kita tidak perlu menganotasi data dan langsung dapat
label gratis untuk semua data yang kita miliki. Autoencoder dilatih dengan algoritma backpropagation seperti pada neural network pada umumnya. Singkatnya, skema backpropagation yang dilakukan untuk melatih autoencoder adalah sebagai berikut. 1. Autoencoder memproses sekelompok input atau batch, yaitu mereduksi masing-masing input menjadi kode, lalu merekonstruksi input. 2. Hasil rekonstruksi dibandingkan dengan input aslinya menggunakan suatu fungsi galat atau loss function. Loss fx, x. Semakin mirip fx dengan x, galatnya semakin kecil. 3. Dihitung gradien atau turunan galat tersebut terhadap setiap parameter autoencoder, mulai dari lapisan yang paling dekat dengan output, yaitu lapisan terakhir decoder, sampai lapisan yang paling dekat dengan input, yaitu lapisan pertama encoder. Secara umum, besar gradien berbanding lurus dengan besar galat. Setiap parameter encoder dan decoder diperbarui nilainya berdasarkan besaran gradien untuk parameter tersebut. Semakin besar gradien, perubahan nilai parameter juga semakin besar. Oke, next. Nama saya Saad Abdullah Wakas, dan saya akan menjelaskan tentang skema pelatihan model autoencoder. Gambar A itu merupakan rekonstruksi tidak sesuai input aslinya. Nilai gradien pembaruan parameter menjadi besar. Dan gambar B itu jika rekonstruksi sudah sesuai input aslinya, dan nilai gradien dan pembaruan parameter mengecil. Next, J. Dan penjelasan gambar. Pada contoh gambar A tadi, hasil rekonstruksi input tidak sesuai dengan input aslinya, sehingga galat model menjadi besar dan demikian juga gradiennya. Nilai parameter model akan mendapat pembaruan yang besar pula. Dan apabila autoencoder telah cukup dilatih seperti pada gambar B, hasil rekonstruksi model akan menyerupai input aslinya. Galat dan gradiennya pun menjadi dan parameter model tidak akan banyak diubah. Oke. Baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang program Deep Autoencoder Patient MNIST. Pada bagian pertama, kita akan meload dan menormalis data, di mana kita akan menginput data dari dataset. Berikut merupakan output dari inputan dataset yang telah kita load tadi. Kemudian kita akan mendefinisikan input-output dari size tersebut. Setelah itu, di sini kita akan mengencoder model with the encoder model, yang mana kita akan mengecilkan size dari gambar yang telah kita input sebelumnya. Setelah kita mengencodernya, kemudian kita akan mendecoder model tersebut, di mana decoder di sini kita akan memperbesar image yang telah kita encoder tadi. Setelah itu, maka di sini akan terjadi autoencoder, yang mana autoencoder tersebut merupakan encoder dan decoder. Instantiate autoencoder model. Setelah itu, kita akan mentrain the autoencoder. Setelah mentrain autoencoder, kita akan mereduce dimension, di mana di sini kita akan mengembalikan dimensi-dimensi dari gambar yang telah kita autoencoder tadi. Setelah itu di sini kita akan merekonstruksi image, yaitu tahap pembuatan dari image yang telah kita reduce. Dan berikut merupakan output dari autoencoder, di mana di sini terdapat original dari gambar tersebut, kemudian ini setelah dikonstruksi, yang mana pertama kita
encoder dulu yang dikecilkan size-nya, kemudian setelah size tersebut dikecilkan ke ukuran pixel, kita akan mengdecoder file tersebut, yang mana ini adalah hasilnya. Baiklah, saya Kristi Aryadi. Dari penjelasan teman-teman saya sebelumnya mengenai materi encoder, maka di sini didapatlah sebuah rangkuman, yaitu autoencoder adalah model machine learning yang berfungsi untuk mereduksi dimensi data. Kemudian autoencoder memiliki dua fungsi utama, yaitu encode untuk mereduksi data menjadi kode dan decode untuk merekonstruksi data dari kode. Autoencoder dilatih secara supervised dengan memprediksi input sebagai variabel target, yaitu Y sama dengan Fx sama dengan X. Kemudian tidak diperlukan anotasi data untuk melatih autoencoder. Pada implementasinya, fungsi encode dan decode masing-masing berupa neural network. Saat autoencoder dilatih, kedua fungsi tersebut disambungkan dan nilai parameternya diupdate menggunakan algoritma backpropagation. Untuk data MNIST, autoencoder dapat mereduksi data dengan lebih baik dibanding PCA. Dapat dilihat dari segi pemisahan angka setelah reduksi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.